balik lagi di Selatabi Channel. Nah, di video kali ini tuh gue bakal sedikit berbagi cerita tentang pengalaman gue, pengalaman malesnya tinggal di Jepang. Kira-kira apa yang buat gue males tinggal di Jepang ya? Tetap ikutin terus video kali ini ya. Selatabi Channel, yokoso. Nah, jadi sebenarnya tuh gue bukannya males dalam arti yang kayak males banget untuk ngelakuin hal tersebut. Tetapi ada sewaktu-waktu yang tiba-tiba dikala lu lagi ribet atau waktu lu lagi mepet terus ngeliat jam, aduh gue harus ngelakuin sesuatu hal itu kan. Jadi yang kayak, aduh gimana nih, aduh males banget. Apalagi kalau pas gue lagi bener-bener yang kayak begadang terus harus bangun ngelakuin hal itu. Apa pikirannya, jangan nakal loh. Nah, apa sih hal itu tuh, apa sih yang bikin gue males? Hal yang bikin gue males itu adalah buang sampah. Ada apa dengan buang sampah di Jepang? Hayo. Nah, di sini gue punya kalender. Hubungannya apa? Punya kalender sama buang sampah. Jeng, hayo, apa. Nah, kalender ini itu adalah kalender buang sampah selama 1 tahun. Wow. Lihat dong, say, kita buka ya. Tuh, ini tahun 2021 dari bulan April ya. Dari bulan April 2021 sampai di tahun 2022 bulan Maret, alias ya bulan ini, bulan Maret tahun sekarang ini. Ini adalah 1 tahun kalender buang sampah. Ini yang bikin gue males tinggal di, sebenarnya semenjak gue pindah deh kayaknya. Karena sebelumnya di tempat tinggal gue, karena gue dulu tinggalnya di daerah Shinjuku, waktu itu gue buang sampah nggak seribet setelah gue pindah sekarang ini. Tak kasih tahu ya ribetnya tuh kayak mana. Tak kasih tahu ya, di Jepang ini buang sampah itu dibagi dalam 3 kategori besar ya. Ini 3 kategori besarnya dan ada pretelannya. Nah, kategori yang pertama ini adalah nama gomi. Nama tuh artinya mentah, gomi tuh artinya sampah. Alias kalau bisa dibilang nama gomi itu sebagai sampah basah. Nah, sampah basah ini contohnya itu seperti setelah lo habis makan terus makanannya nggak habis, lo buang kan, pasti nggak mungkin disimpan dong kalau nggak habis ya kan. Nah, makanan itu termasuk ke dalam sampah basah. Terus kalau misalnya kalian buang ingus di tisunya juga termasuk sampah basah atau nama gomi. Terus kalau kalian lagi ngelap meja yang basah atau ngelap percikan minyak dengan tisu, itu juga termasuk ke dalam nama gomi. Terus kalau kalian kayak makan gorengan ya kan, atau makan cemilan atau apa, pokoknya yang plastik, bukan plastik, kayak kertasnya kotor dengan makanan tersebut, itu termasuk ke dalam nama gomi atau bisa dibilang sebagai sampah basah. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua itu adalah moheru gomi. Moheru tuh artinya bisa dibakar, gomi sama seperti yang tadi gue bilang, sampah. Jadi moheru gomi ini adalah sampah yang bisa dibakar. Contohnya sampah yang bisa dibakar itu kayak kertas, pokoknya yang berbau-berbau hal-hal, kertas note kalian, atau bungkusan makanan yang ada ada kertasnya tapi nggak basah ya, maksudnya kayak paper bag lah, pokoknya yang berbau kertas yang bisa dibakar, itu termasuk ke dalam kategori moyaseru gomi. Terus ada moyasenai gomi, yang alias moyasenai itu kan nggak bisa dibakar. Nah, moyasenai gomi ini contohnya seperti ya plastik, aluminium, atau piring pecah, gelas pecah, sendok, segala macam itu
termasuk sorry, piring pecah. Ya, itu termasuk Moya Senai Gomi. Tapi di dalam Moya Senai Gomi ini juga harus dibagi di dalam beberapa part. Tunggu sebentar, akan saya jelaskan lagi lebih dalam. Oke. Nah, Moya Senai Gomi alias sampah yang tidak bisa dibakar itu kayak termasuk kan atau bin. Kan itu kaleng, bin itu kayak botol kaca, itu kan gak bisa dibakar, jadi itu termasuk ke dalam kategori sampah yang tidak bisa dibakar. Nah, terus yang bikin gue malesnya itu, kalian lihat dong, ini tuh bulan Maret sekarang, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu lo ada hari-harinya lo harus buang sampah apa. Hari ini lo mau buang sampah basah atau sampah kering atau sampah yang bisa dibakar atau nggak bisa dibakar tuh semua sudah dijadwalkan. Jadi kalian nggak bisa sembarangan buang sampah di Jepang. Pertama kali gue datang ke Jepang tuh gue agak sedikit, kalau bahasa Jepang tuh bilangnya komaru, alias kayak masalah ya kan, kayak aduh komaru nih gue harus gimana nih, kayak bingung mau ngapain, harus masa sih sampahnya harus gue endepin di dalam rumah terus, karena yang selama ini yang gue tinggal, sampah yang gue punya itu tidak boleh dikeluarkan ke luar, kecuali kayak kalian tinggal di apartemen tuh kalian bisa, kayak di apartemen kan biasanya ada kayak tempat sampah besar, terus mereka kayak mau buang tinggal dibuang ke situ. Cuman kalau gue kan kayak nyewa kayak rumah gitu kan, nah jadi nggak boleh tuh gue buang sampah sebelum harinya. Misalnya kayak tanggal 1 Maret ya, kita mulai dari tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret ini ada Moya Seru Gomi alias sampah yang bisa dibakar, sama bin sama kan, botol kaca sama kaleng. Itu lo harus buang di hari Selasa. Terus kalau mau buang buku, mau buang majalah, mau buang yang lain yang berbau kami, yang ibarat kata buku, itu juga beda harinya. Itu juga beda, padahal dia kan kalau bisa dibilang nih kan masuk ke sampah yang bisa dibakar kan, tapi tidak. Walaupun sampah yang bisa dibakar, kalian harus pisahin kalau kalian mau buang buku itu. Terus Moya Senai Gomi yang kayak tadi plastik itu kan nggak bisa, itu harus dipisahin. Plus kalau kalian mau buang baju atau kain lap kalian yang udah kotor, atau pokoknya barang-barang tas kain-kain, itu juga beda harinya, nggak bisa dibuang seenaknya kapan aja. Balik lagi ke hari Jumat Moya Seru Gomi. Jadi rata-rata buang sampahnya itu yang Moya Seru Gomi kayak kertas, kayak yang bisa dibakar itu cuman hari Selasa sama Jumat. Sisanya tuh acak-acakan deh. Kalau lu habis minum pet botol kayak minum aqua atau minum fruity atau yang lain minuman, itu termasuk di minggu kedua bulan, di dalam 1 bulan, di dalam minggu kedua ya, maksudnya dalam minggu kedua. Terus kalau kalian mau buang ini susu, kan gue di sini minum susunya tuh kayak dari, bukan di sama lah di Indonesia susunya kan kayak botol, kayak bukan botol, kayak dari apa sih namanya, dari apa ini, dari kayak kertas kardus gitu kan, itu juga beda masuknya, dibedain lagi. Terus balik lagi dan kalian tuh nggak bisa buang sampah seenaknya. Plastik ya plastik, dan males banget. Dan kalau misalnya kalian mau buang kayak barang-barang ya, kayak sepatu, tas, hanger, CD, panci, payung, palu, hair dryer, magnet, ini tuh ribet banget. Ini tuh termasuk ke dalam Moya Senai Gomi, tapi kalian harus pakai yang namanya plastik yang berbeda, dan itu bayar plastiknya. Tunggu, gue kasih lihat plastiknya ya. Tunggu. Nah, ini adalah plastik Moya Senai Gomi alias sampah yang tidak bisa dibakar. Nah, sampah yang kayak apa sih yang nggak bisa dibakar yang harus dimasukin ke plastik kayak gini tuh? Ini tuh kayak sampah yang tadi kayak gue bilang, kayak hair dryer, panci, payung, CD, sepatu tuh harus dimasukin ke sini. Nggak bisa kalian masukin ke dalam plastik biasa. Kalau untuk buang sampah yang masih basah atau sampah yang
plastik itu masih bisa lo pakai plastik yang biasa, plastik putih polos biasa. Tapi kalau yang udah berbau kayak yang tadi payung segala macem, harus kalian masukin ke dalam sini. Dan asal kalian tahu ya, ini tuh satu plastik nih tuh berbayar sekitar 10 yen. 10 yen tuh sekitar 13.000. Ini yang Moyase Naegomi. Ada juga Moyase Rugomi, Moyase Rugomi kayak mana ya? Gue juga baru pindah ke sini dan biasanya yang buang sampah yang gede-gede yang males berbau plastik nih mertua Eka. Mertua, jadi gue nggak begitu terlalu yang kayak gimana gitu. Kalau yang harus dimasukin kayak Moyase Rugomi ini kayak kalian tuh kayak banyak sampah gitu, kayak banyak dedaunan kan di luar, terus kalian sapu harus dimasukin sini. Di sini tuh nggak bisa lo abis nyapu halaman terus dibakar gitu tuh nggak bisa, jadi harus dibuang juga plastiknya. Terus kayak gini juga ada, ini tuh kayak khusus gitu sih, ini juga beli kayak lo mau buang batu batako. Siapa yang mau buang batu batako? Buang batu batako atau buang tempat tidur, ini juga masuk ke sini, itu masuknya ke Moyase Naegomi. Jadi benar-benar kalian tuh harus nyiapin plastik kayak gini di rumah untuk buang sampah. Nah sebenarnya sih buang sampah kayak ini tuh kita buat diajarin untuk jadi orang yang disiplin kalau menurut gue sendiri. Karena kenapa? Karena ya kita harus buang sampah menurut jenis-jenisnya. Dan yang bikin gue sadar gue nggak boleh buang sampah seenak jidatnya itu karena waktu ada orang yang ambil, waktu mobilnya datang itu gue ngeliat kayak langsung digiling gitu loh. Jadi kalau misalnya pas ketika sampah basah lo masukin botol kaca, terus dia kan mobilnya tuh kayak langsung digiling gitu kan. Jadi kalau misalnya pas orangnya lempar, terus pas kegiling itu ada botol kaca, otomatis kan kena ke orang yang kerjanya gitu kan. Jadi kayak gue langsung kayak, oh gue nggak bisa sembarangan nih buang sampah karena bukannya apa bisa ngelukain orang yang kerja. Jadi kasihan juga, ribet juga dong gue kalau misalnya nggak ada mereka, siapa yang mau angkat sampah-sampah di rumah gue, yang ada tuh bisa numpuk malah jadi kerjaan baru buat orang di lingkungan sekitar gue. Jadi gue ngerasa oh ya gue harus benar-benar menghargai mereka yang kerja juga supaya mereka mengelola sampahnya itu bisa dengan baik dan mereka juga nggak terluka. Jadi gue coba sebisa mungkin ya yang sebisa aja gitu loh. Tapi yang kayak kemalas-malas, mohon maaf sekali lagi, saya kasih ke mertua. Ya ampun, karena rumah gue sama mertua kan deket ya kan. Jadi gue kayak nanya, Oka-san, hari saya mau buang sepatu nih, bagusnya kapan ya, hari apa ya? Gue nanya kayak gitu terus dijelasin sama mamanya, oh yaudah buangnya kayak gini hari ini, udah nggak apa-apa taruh aja di sini. Mamanya suka bilang kayak gitu sih, kalau sampah-sampah yang ribet tuh pasti mamanya bilang kayak gitu. Dan kayak kalau sampah kardus juga tuh kayak ditumpukin, diikat, baru dikasih keluar. Nggak boleh tuh kalau lo kayak nggak iket. Kalau cuma satu kardus doang lo keluarin, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kayak misalnya lo numpuk tuh, misalnya numpuk banget sampahnya, terus nggak lo iket, nggak bakal diambil. Dan kalau kalian salah buang sampah tuh pakai pasti ditempelin apa namanya? Ditempelin lo salah buang sampah gitu. Dan hari ini tuh hari Rabu alias hari buang botol plastik atau bisa dibilang PET botol. Nah, malesnya di Kokobunji di tempat yang gue tinggal ini itu kalau botol plastik yang kita suka beli kan, minuman botol gitu kan suka ada labelnya kayak gini kan. Ini kalau lo mau buang lo harus buka dulu ininya. Makanya di sini tuh ada penjelasan kalau ininya tuh pura, bisa kelihatan gak ya ini nih, susah kelihatan ini itu tulisannya pura alias plastik. Jadi kalau lo mau buang ini harus dibedain sama botolnya. Ininya harus lo buka gini, ininya harus lo buka, dan ini termasuk kategori plastik dan ini termasuk kategori botol plastik, beda banget. Jadi lo harus kalau mau buang botol plastik lo harus buang plastiknya, label plastiknya plus tutup botolnya pun juga lo harus buang karena ini juga plastik. Di atasnya juga ditulis pura tuh, pura. Nah ini juga harus dibuang, beda ya, plastik sama botol plastik tuh beda. Terus botol yang harus lo buang ini harus kalian gini. Kalau dulu waktu gue tinggal di Shinjuku itu gak ada yang kayak gini, maksudnya langsung tinggal buang kan. Jadi aduh males banget tinggal di sini.
Pokok munji buang sampahnya ribet. Malesnya tuh ya karena buang sampahnya ribet banget. Dan kalian harus masukin ke plastik kayak gini. Masukin ke plastik baru bisa dibuang. Jangan lupa lepas label ininya, harus, karena mereka ngolahnya beda. Sampah, botol, sama labelnya harus jangan lupa dipisah. Ini buang botol plastik ya, beda loh. Terus kalau misalnya kayak kalian tuh kayak mau buang botol apa ya, botol ini kan namanya plastik juga nih. Ini nggak boleh dicampur sama ini beda kategori juga. Di ribet, bener-bener ribet, tinggal di tempat yang peraturannya sangat kuat. Ini kita buang ke sampah plastik. Yeay. Jadi ayo kita buang. Terus ini tuh tempat sampah pura alias plastik. Nah di dalamnya udah kosong. Ini dalamnya, jadi semua yang berbau-bau plastik semua dimasukin ke sini. Ini ada nama Gomi sama Kami. Ini pokoknya sampah yang berbau plastik, termasuk ini, termasuk apa namanya kayak susu. Ini susu. Cuman kalau susu juga dipisah. Ini mamanya pesen pertama digabung dulu, nanti baru dipilih sama dia. Ini juga sampah-sampah yang bakal dibuang, nggak bisa di hari biasa, kayak sebulan cuma 2 kali, kayak mainannya kok yang udah rusak, gelas kayak gini tuh. Ini juga dibuangnya beda, nggak bisa setiap hari. Ini sampah plastik dari rumah gue, tempat tinggal gue, kita harus buang. Buangnya ke sini tuh, mereka juga semua plastik, masukin ke dalam sini. Semua yang berbau plastik semuanya masukin ke sini. Nah kalau kayak gini nih, kayak ada kan kayak di dalam nih kayak ada tulisan, coba kita buka. Wow, ini dia salah nih. Kalau salah lu pasti ditempelin kayak gini. Kalau lu salah buang sampah ya, buang hari, pasti lu ditulis kayak gini, salah gitu, dikasih label kayak gini. Nah ini botol-botol plastik yang lain, ini punya gue, kita taruh dan nanti bakalan diambil sama tukang sampahnya. Plastik tapi beda karena ini makanan doggy gitu, kayak karung plastik, jadi ditaruhnya beda. Ini juga hari Selasa itu pampers anak bayi itu beda juga, dibuangnya bukan tiap hari tapi seminggu 2 kali. Ini juga dibuang hari Selasa dan dibedain sama plastik yang lainnya. Ini tuh bisa dibarengin kalau cewek lagi datang haid, bisa bareng sama mereka, bisa bareng buang pampers sama pembalut wanita ke dalam sini. Nah terus pampers sama pembalutnya tuh dimasukin kayak ke dalam jaring kuning gini supaya burung gagak nggak dateng buat ngancurin plastik sampahnya ini. Jadi harus diginiin, kalau nggak nanti burung gagaknya buka-buka makan pampers atau pembalutnya gini. Mereka terus jam dimasukin, oh dibuka dari plastiknya ya, dibuka dari plastiknya. Terus dimasukin ke dalam itu. Ini tuh masih pagi banget ya, masih jam 9 tapi udah diangkut, jadi harus cepetan ambil tuh. Ya udah pergi deh. Nah kayak pampers sama pembalut yang tadi ya, sampah yang tadi tuh termasuk ke dalam moyaseru gomi alias sampah yang bisa dibakar. Nah jadi ya menurut gue bener-bener kita bisa diajarin disiplin ya kan. Menurut kalian gimana kalau misalnya di Indonesia diterapkan cara buang sampah kayak gini? Hayo. Emang sih waktu gue di Indonesia tuh setiap hari mau 2, 3 kali, 4 kali buang sampah, asal tempat sampahnya penuh buang keluar. Emang sih bisa dibilang praktis ya kan, tapi ya sampahnya mau diolah lagi kan sama orang. Kalau orang Jepang nih pasti mereka sampahnya diolah lagi kan, jadi yang kayak gimana ya, jadi kayak ya nanggung gitu, lu mau buang juga kasihan pekerjanya. Jadi aduh, gue juga
kayak serba salah. Waktu baru pindah ke sini tuh kayak ngerasa, oh ya gue nggak bisa kayak gini nih, gue harus kayak gini, gue harus ngikutin kayak mertua gue tuh selalu bilang, aduh saya di sini tuh tinggalnya udah 30 tahun, dari 30 tahun lebih. Mamanya kan tinggal di daerah masih di daerah Tokyo, maksudnya dari mamanya tuh orang pertama yang tinggal di daerah sini kan. Jadi mamanya tuh kayak yang bilang jangan buang sampah yang aneh-aneh, kalau nggak mau kasih ke mama aja. Jadi mamanya aja bilang kayak gitu. Jadi gue yang kayak ngerasa, oh ya gue harus yang sebisa gue, yang segampang yang gue bisa ya gue jalanin. Cuman kayak yang kayak plastik berbayar itu kan gue sebenarnya ada, cuman selalu mamanya tuh nanya ada yang mau dibuang juga nggak, dan gue juga selalu bilang, mas oke Sang, gue mau buang ini, bagusnya apa? Nah mamanya tuh langsung kayak kasih, oh ya udah taruh aja di sini kayak gitu. Terus apalagi yang gue belajar di buang sampah di sini, memang sih males ya, cuman ya lu jadi mau nggak mau, jadi ya lu harus kayak gini, lu tinggal di negara orang, jadi ya lu harus ngikut. Tapi menurut gue sih bagus, karena jadi sampahnya tuh bisa diolah kembali dengan mudah, dan kalian tidak memperibet orang-orang yang bekerja yang ambil sampah ini. Jadi mereka juga aman, safe, nggak bahaya sama sekali. Nah waktu gue awal datang ke Jepang itu gue sempat kaget, karena waktu gue jalan, gue tanya nih sama Tosi, kok ada orang naro laptop di tempat sampah? Gue gituin kan, terus kata Tosi, itu dia udah buang, jadi dia taruh di tempat sampah. Tapi kayaknya masih bagus. Waktu itu kalau nggak salah yang dibuang kayak Toshiba, tapi bukan Toshiba yang tebal gitu, Toshiba yang tipis gitu kan. Terus gue bilang, loh kok tadi dibuang sih, kayaknya masih bagus deh. Gue gituin, ada chargernya segala macem kan, kayak masih bagus deh, kok dibuang, kok ditaruh di tempat sampah. Waktu itu gue bilang sama Tosi kayak gitu. Terus kata Tosi, enggak, itu dia udah buang. Wah, kok dibuang? Jadi barang-barang elektronik, meja atau kursi, kalau misalnya di waktu pertama kali gue datang ke Jepang dan di tempat yang gue tinggal itu, mereka tuh kalau buang ya udah buang-buang aja. Dan gue tuh nggak tahu waktu itu kalau itu sampah yang harus dibuang tuh ternyata berbayar. Terus semenjak gue pindah ke dekat mertua, terus kayak gue mau buang meja, terus mau buang pokoknya alat-alat yang besar, elektronik, TV atau kulkas gini tuh ternyata bayar. Mau orangnya datang ke rumah ngambil atau kita nganter ke tempat pembuangan sampahnya ini tuh ternyata bayar. Nggak gratis. Jadi waktu gue waktu itu meja deh kalau nggak salah, karena gue udah banyak banget buang sampah, dan gue langsung datang aja. Karena kalau nunggu mereka datang tuh kayak nunggu kayak tanggal berapa, jadi kan males juga dong, udah barangnya udah mau dibuang tapi tetap ada di rumah kan, jadinya kayak males kan. Jadi otomatis ya udah deh, kita langsung ke tempat pembuangan sampahnya aja deh. Jadi waktu itu gue kesana, terus mereka bilang ini harganya segini, mereka ambil dari mobil kita. Terus gue lihat kan, gede banget sumpah, maksudnya di sana tuh tempat pembuangan sampah tapi nggak bau sama sekali. Terus yang bikin gue salut itu bersih loh, padahal tempat buang sampah tapi bersih banget, kayak teratur gitu loh, bener-bener teratur kan. Jadi gue bilang, wah gila, keren banget sih sistem pembuangan sampah di Jepang ini. Terus mereka kayak yang, iya makasih ya udah buang sampah gitu kan, udah dianterin ke sini. Jadi gue kayak belajar banyak tuh dari pokoknya dari situ. Jadi gue kayak belajar, wah ternyata orang-orang yang bekerja di sini tuh bener-bener mereka juga profesional banget ya, sampai bilang makasih padahal kita yang buang sampah kan. Mereka bilang makasih, terus diambil mejanya. Jadi gue bilang, wah keren banget nih, maksudnya sistem pembuangan dan orang-orangnya yang bekerja ini kan. Terus gue pulang, terus kayak yang gue kayak ngerasa waduh, gue kayaknya kalau buang sampah nggak bisa seenak jidat kayak di Indonesia yang setiap hari, setiap menit. Maksudnya kalau tempat sampah gue udah penuh, mau dibuang itu it's okay kapan aja. Itu ternyata di sini tidak bisa, semuanya tuh ada peraturannya. Dan itulah yang bikin gue malas. Tapi kadang-kadang ya, misalnya kayak gue tuh malam begadang, terus oh iya, sampahnya harus dibuang karena sampahnya itu harus dikeluarkan 8:30. Jam terakhir tuh 8:30. Tapi kan kalau gue bangunnya jam 7 atau 7:30, terus kayak gue harus misahin sampahnya, kan buru-buru gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa aduh gimana nih, jadi aduh gue harus bangun lebih cepat, bangun lebih pagi untuk ngurusin sampah. Dan sampahnya tuh nggak boleh dikeluarin, misalnya besok mau dibuang nih, malamnya lo buang, nggak boleh. Jadi tunggu besok pagi
baru boleh dibuang sampahnya. Jadi ya udah stay aja tuh sampah di dalam rumah. Untungnya rumah gue ini deket sama mertua. Jadi kalau misalnya sampah di rumah gue udah numpuk, gue bawalah ke rumah mertua, karena mertua gue halaman belakangnya tuh lumayan besar ya kan, dan dia juga naruh-naruh sampah di situ, jadi gue juga naruh-naruh di situ. Kecuali sampah basah ya, sampah basah tuh gue sampai kalau nunggu nama gomi ya, nunggu harinya baru gue keluar gitu kan, karena kan kalau taruh di luar tuh kayak ada burung gagak kan, takutnya dimakan burung gagak, jadi berantakan, malah bikin PR. Jadi kalau yang berbau nama gumi nggak gue keluarin, gue lebih kayak taruh aja di rumah gue sendiri. Tapi kalau yang kayak plastik tempat sampah gue udah penuh nih, gue taruh langsung ke belakang rumah mertua gue, terus kalau ada kardus juga gue taruh, nanti mertua gue yang ikat gitu kan, jadi satu. Ya itulah yang buat saya buat males ya, malesnya kadang-kadang sih, nggak yang setiap hari yang harus aduh gue jadi malas nih, gue nggak kayak gitu. Malesnya kayak kalau kecuali mepet aja waktunya. Nah, jadi menurut kalian gimana? Males nggak sih buang sampah di Jepang? Enak sih tinggal di Jepang, tapi ternyata ada malasnya juga loh. Nah, terima kasih yang udah nonton video Sela di channel kali ini. Yang belum subscribe, just di subscribe. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, dan juga ditunggu komen, share-nya juga ya. Terima kasih, bye-bye.